Materi yang pertama yaitu bilangan prima. Sebelum kita menuju ke bilangan prima, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor bilangan. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Contoh, tentukan faktor dari 12. Caranya yaitu kita tuliskan angka 12, kemudian kita berikan garis seperti ini. Setelah itu kita bagi 12, kita bagi terlebih dahulu dengan 1, maka hasilnya 12. Setelah 1, 2, 12 dibagi 2, hasilnya 6. Kemudian 12 dibagi 3, hasilnya 4. 12 dibagi 4, hasilnya 3. Setelah kita menemukan kebalikan 3 dan 4 seperti ini, kemudian kita lihat di sini ada angka 6. Dibagi dengan 6, hasilnya 2. Kemudian setelah 6 dibagi 12, hasilnya 1. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, seperti ini ya cara mencari faktor dari suatu bilangnya, yaitu bilangan prima. Yang perlu kita ketahui dari bilangan prima yaitu bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1, dan bilangan yang hanya bisa habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya, kita ambil angka 2. 2 itu bisa dibagi dengan 1, yaitu hasilnya 2. Kemudian habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Maka dari itu, bilangan ini atau bilangan 2 disebut bilangan prima. Kita ambil angka 4. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian setelah 1, 2. 4 bisa dibagi 2, yaitu 2. Setelah 2, 3 tidak bisa dibagi 3, tidak bisa. Kemudian kita bagi dengan angka 4. Nah, 4 ini yang disebut dengan bilangan itu sendiri. Hasilnya 1. Kita ingat kembali bahwa bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Karena 4 bisa dibagi 2, maka bilangan 4 ini bukan bilangan prima. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan bilangan prima atau bukan dari angka 1 sampai dengan 100? Caranya yaitu silanglah bilangan 1. Baik, kita silang. Kemudian langkah yang kedua, silanglah bilangan kelipatan 2 selain 2. Jadi 2 itu tidak disilang ya teman-teman. Karena kelipatan 2, ingat ya teman-teman, kelipatan itu yaitu dengan cara melakukan penjumlahan berulang. 2 ditambah 2, 4. Kita silang. Kemudian 4 ditambah 2, 6. 6 kita silang. 6 ditambah 2, 8. 8 kita silang. Kemudian kelipatan 2, 10. Kelipatan 2 yang selanjutnya yaitu 12, 14, 16,
18, 20, 22, silanglah bilangan kelipatan 3 selain 3. 3 tidak disilang, 3 ditambah 3 yaitu 6. Karena 6 sudah disilang, kita tidak perlu menyilangnya kembali. 6 ditambah 3, 9. Kita silang 9. Langkah yang selanjutnya yaitu silanglah bilangan kelipatan 5 selain 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5, 15. Yang terakhir yaitu silanglah bilangan kelipatan 7 selain 7. Setelah langkah-langkah kita lakukan, dari situlah kita mengetahui manakah yang termasuk bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 'Tara, inilah bilangan yang termasuk bilangan prima dari angka 1 sampai 100. Mudah kan teman-teman? Untuk bilangan yang lebih besar lagi, cara mengidentifikasi bahwa bilangan tersebut bilangan prima atau bukan, lakukan langkah-langkah berikut ini. Contoh. Nomor 1. 523. Apakah bilangan prima? Kita ikuti langkah-langkah seperti ini ya. Yang pertama, tentukan akar yang paling dekat, tetapi lebih kecil dari bilangan tersebut. Akar yang paling dekat dari 523 yaitu 22 kuadrat. Hasilnya yaitu 484. Kemudian langkah yang kedua, carilah bilangan-bilangan prima yang lebih kecil dari bilangan pada poin 1. Bilangan prima yang lebih kecil. Yang lebih kecil dari 22 yaitu 2, 3, 5, 7, kemudian 11, kemudian 13, 17, dan 19. Langkah yang ketiga, ceklah apakah bilangan yang diidentifikasi tersebut dapat dibagi dengan salah satu bilangan prima pada poin 2. 523 tidak bisa dibagi oleh 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Jadi bilangan 523 disebut dengan bilangan prima. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu soal latihan. Tentukan faktor dari 16.
Caranya yaitu 16 kita beri garis seperti ini. Ingat ya, faktor adalah pembagi dari suatu bilangan. Jadi 16 ini kita bagi. 16 dibagi 1, 16. Setelah 1, 2. 16 dibagi 2, 8. Kemudian 16 dibagi 3 tidak bisa. 16 dibagi 4. Hasilnya 4. Kemudian 16 dibagi 5 tidak bisa. Dibagi 6 tidak bisa. Dibagi 7 tidak bisa. Dibagi 8 bisa. 16 dibagi 8, 2. Nah, karena di sini sudah ada kebalikan ya, dari 2 dari 8. Kita lihat di sini ada 16, kita tulis 16. 16 dibagi 16, 1. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, seperti itu ya. Untuk yang nomor 2, manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? 11, 15, 21, 37, 27, dan 56. Caranya yaitu kita mencari bilangan prima. Ingat ya teman-teman, bilangan prima itu bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1. Semuanya lebih besar dari 1 ya. Kemudian bilangan yang hanya bisa habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bisa kita ketahui dengan cara sebagai berikut. 11. Kita cari faktornya ya. Karena bilangan prima itu ada 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 11 dibagi 1, 11. Kemudian 11 dibagi 11. 11 ini merupakan bilangan itu sendiri. Jadi 11 ini termasuk bilangan prima. Kemudian 15. Kita cari faktornya. 15 dibagi 1, 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3, 5. Kemudian 15 dibagi 5, 3. Dan 15 dibagi 15, 1. Karena 15 bisa dibagi dengan 3 dan 5, maka bilangan 15 ini bukan bilangan prima. Bukan bilangan prima ya. Kemudian semuanya kita harus cek seperti ini ya. Kita langsung saja ambil yang 37 ya. Kita bagi 1, 37. 37 tidak bisa dibagi oleh bilangan lain. 37 bisa dibagi dengan 37. Hasilnya 1. 37 ini memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 37 ini merupakan bilangan prima. Nah, sudah ketemu ya. Jadi bilangan prima dari bilangan-bilangan ini yaitu 37 dan 11. Sekarang kita akan mencari faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12. Kita akan menggunakan dengan metode memfaktorkan. Jadi kita harus mencari semua faktor dari 8 dan 12, yaitu semua angka yang bisa membagi angka 8 dan 12 tapi tidak menghasilkan koma. Baik, kita mulai dari angka 1. 8 bagi 1 hasilnya adalah 8, dan 8 bukan bilangan koma, jadi 1 merupakan faktor dari 8. Dan selanjutnya 2. 8 bagi 2 hasilnya 4, dan 4 bukan bilangan koma, jadi 2 merupakan faktor dari 8. Sekarang 3. 8 bagi 3 hasilnya koma, jadi 3 merupakan bukan faktor dari 8 ya. Kemudian 4
8 bagi 4 hasilnya 2. Jadi 4 merupakan faktor dari 8. Kemudian 5, 8 bagi 5 hasilnya koma. Jadi 5 bukan faktor dari 8. Kemudian 6 juga bukan karena menghasilkan koma. 7 juga hasilnya koma, jadi bukan. Kemudian 8 bagi 8 hasilnya 1 dan bukan koma yaitu. Jadi 8 merupakan faktor dari 8. Sekarang kita mencari faktor dari 12. Kita mulai dari angka 1 ya. 12 bagi 1 hasilnya 12. Jadi 1 merupakan faktor dari 12. Dan kita coba kedua. 12 bagi 2 hasilnya 6. Jadi 2 merupakan faktor dari 12. Kemudian 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Jadi 3 merupakan faktor dari 12. Lalu 4, 12 bagi 4 bisa karena hasilnya 3. Jadi 4 merupakan faktor dari 12. Kemudian 5, 12 bagi 5 tidak bisa karena menghasilkan koma, jadi 5 bukan ya. Kemudian 6, 12 bagi 6 hasilnya 2, jadi 6 merupakan faktor dari 12. Kemudian 7, 12 bagi 7 hasilnya koma, jadi bukan ya. 8 juga bukan karena menghasilkan koma. Kemudian 9 juga bukan, 10 juga bukan, 11 juga bukan karena menghasilkan koma. Kemudian 12 bagi 12 hasilnya 1, jadi 12 merupakan faktor dari 12. Jadi inilah faktor dari 8 dan 12. Lalu kita ke tahap selanjutnya. Kita akan menentukan FPB nya dari 8 dan 12. Kita mencari faktor persekutuannya dahulu, yaitu faktor yang terdapat di 8 dan 12 atau nilainya yang sama ya. Jadi di sini ada 1, 2, dan 4 karena faktor tersebut berada di 8 dan 12. Dari faktor persekutuan tersebut ada 1, 2, 4 dan jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4 karena 4 merupakan faktor persekutuan yang paling besar. Jadi itulah cara mencari FPB. Caranya mudah ya teman-teman. Nah, di sini yang kita bahas itu tentang menentukan KPK dari cara membandingkan faktor pembentuk bilangan. Nah, bisa dilihat dari sini contoh KPK dari 5 dan 8. Kita tuliskan dulu KPK dari 5 yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Untuk KPK 8 yaitu ada 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Sehingga KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Jadi untuk menentukan KPK dari 5 dan 8 adalah 40 ini. Jadi kelipatan yang sama-sama bisa menemukan angka yang sama seperti itu. Nah, di sini ada contoh, tentukan KPK dari 5 dan 10. Kita jabarkan dulu KPK dari 5, kelipatan 5. Yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35 atau sampai seterusnya. Di sini ada KPK dari 10 yaitu 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan KPK itu kita cari angka yang sama dari kelipatan 5 dan 10 yang ada di sini. Kita lihat. Untuk mencari angka yang sama tentunya kita bandingkan di antara KPK dari kelipatan 5 dan 10. Kita lihat untuk 10 itu ada ya. Nah, untuk angka lainnya ada 20. Kita lihat lagi. Di sini ada 30.
Jadi kita temukan KPK dari 5 dan 10 adalah 10, 20, dan 30. Kita bisa menentukan atau menemukan satu angka saja seperti 10. Itu tergantung dari bagaimana limitannya untuk kelipatan dari angka 5 ini. Jadi kita tulis KPK dari 5 dan 10 adalah berapa? 10, 20, 30. Atau kita bisa menulisnya dengan angka 20. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Lanjut ya. Jadi yang kedua ini tentukan KPK dari 6 dan 9. Kita carikan dulu kelipatan dari 6, yaitu ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Untuk angka 9 itu ada 9, 18, 27, dan 36. Nah, jadi untuk menentukan KPK dari 6 dan 9 yaitu dengan menyamakan dua angka ini, cari angka yang sama dari kelipatan 6 dan 9. Yaitu ada angka, kita cari ya, 18. Nah, seperti ini. Untuk angka lainnya itu enggak ada karena tidak ada yang sama dari keduanya. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 18, seperti itu.